Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik gimana kabarnya? Baik? Luar biasa. Adik-adik udah pada sarapan belum? Udah? Sarapan apa? Ayam, telur, atau ikan? Atau ada yang minum susu aja? Atau bahkan ada yang belum sarapan? Nah, kalau belum sarapan nanti boleh dilanjutkan setelah selesai ibadah ya adik-adik. Sekarang kita mau masuk ke dalam rumah Tuhan, kita mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi Di Rumah Tuhan Ku Datang. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang kalau mau ikut sekolah minggu disuruh dulu sama mama atau papanya? Masih ada ya adik-adik? Gak apa-apa adik-adik, tapi kakak berharap untuk minggu berikutnya adik-adik yang minta sendiri ke mama atau papanya untuk ikut sekolah minggu. Karena seperti Tuhan Yesus mau kita mengikuti Tuhan karena kita cinta dengan Tuhan, bukan karena papa atau mama, atau bahkan karena kita mau dapat hadiah. Seperti yang ada di lagu berikut ini, aku mau ikut Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita mau mengaku kesalahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, maafkan kami jikalau selama
Seminggu kemarin kami melakukan kesalahan kepada mama, papa, adik atau saudara kami. Kami tidak bermaksud untuk melukai hati mereka, terlebih melukai hati Tuhan. Maafkan kami ya Tuhan. Amin. Nah, sekarang terima berita anugerah yang terambil dari Mazmur 128 ayat 1. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, kita menyanyi lagi Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nah, adik-adik sekarang terima petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kita respon dari Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan cerita dari Alkitab. Adik-adik duduk yang tenang, kita dengarkan sama-sama cerita yang akan disampaikan oleh Kak Yuli. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Selalu sehat dan sukacita ya. Sudah siap kan mau mendengar cerita? Tapi sebelum Kak Yuli bercerita, Kak Yuli mau ajak adik-adik main dulu. Nih, Kak Yuli punya batu dan pasir. Kak Yuli mau mendirikan rumah di atas pasir dan satu lagi rumahnya di atas batu. Nah. Ups. Oke. Lalu mainnya gimana? Kak Yuli mau coba nih. Di sini ada air. Yang satu gelas untuk siram di sebelah batu, yang satunya lagi untuk siram di sebelah pasir. Udah siap? Mau lihat permainan Kak Yuli? Ya, hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Yuli mulai tuang ya. Kak Yuli tuang di atas batu dan di atas di atas pasir. Wah, ya. Wah, ternyata waktu Kak Yuli siram rumah yang di atas pasir jadi rusak karena kena air. Rumah yang di atas batu masih basah sih, tapi dia masih tetap berdiri. Wah, ini Kak Yuli inget nih, ada ceritanya yang sama di dalam Alkitab. Ayo, duduk yang tenang ya. Siap-siap,
kita mau dengerin cerita Alkitab. Nah, adik-adik, apa yang terjadi waktu rumah yang didirikan di atas batu disiram air? Rumahnya tetap berdiri kuat karena dasarnya adalah batu yang kuat. Lalu, apa yang terjadi waktu rumah yang di atas pasir disiram air? Ya, rumahnya runtuh, rumahnya hancur. Karena apa? Karena dasarnya pasir, dia tidak kuat seperti batu. Adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan tentang orang yang mendirikan rumah di atas batu dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Orang yang mendirikan rumah di atas batu disebut orang yang bijaksana. Tapi orang yang mendirikan rumah di atas pasir disebut orang bodoh. Kata Yesus, setiap orang yang mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, dia seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Pada saat hujan datang, lalu ada banjir, ada angin, rumahnya tetap kuat karena didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, ia seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Waktu hujan turun dan banjir melanda, rumah itu hancur, rumahnya rusak karena dasarnya tidak kuat. Ya, Yesus berkata bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya sama dengan orang yang bijaksana. Adik-adik, orang yang bijaksana melakukan firman Tuhan dengan senang hati. Adik-adik, ayo mari mulai hari ini kita belajar menjadi orang yang bijaksana. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Sekarang adik-adik ikuti Kak Yuli ya. Mulai hari ini aku mau belajar menjadi orang yang bijaksana. Amin. Adik-adik, cerita hari ini diambil dari Alkitab Matius 7 ayat 24 sampai 27. Hari ini Kak Yuli akan bacakan untuk kita semuanya dari Matius 7 ayat 24 dan 25. Matius 7 ayat 24 dan 25. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Demikian firman Tuhan. Sekian cerita Alkitab kita hari ini.
Adik-adik, mari kita menyanyi lagi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, tiba saatnya sekarang kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nats, persembahan hari ini terambil dari Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi Ku Beri Persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, baru saja kami memberikan persembahan syukur kami. Tolong terima ya Tuhan. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita menyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita mau menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Nah, demikian adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.